Halo semua, selamat datang di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kali ini bersama saya Aldira Lukisya akan membahas tentang program DAAD. Jadi FH UNER mendapatkan kesempatan untuk menjalin kerjasama multi-years dari 2022 sampai 2024 antara FH UNER sendiri, Universitas Islam Riau, Fachhochschule Dortmund, Bundeswehr University München, dalam program DAAD dengan tema Digitalization in Law and Society in Indonesia. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Ria Setiawati dan juga Bapak Kuku Leksono sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang program-program kegiatan tersebut. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Ibu dan Bapak. Oke. Baik. Oke. Yang pertama ada bagaimana asal muasal adanya program kerjasama dengan universitas-universitas di Jerman tersebut. Oke, mungkin saya menjelaskan duluan ya Pak Kuku, nanti Pak Monggo, Kuku monggo, bisa menambahkan gitu. Jadi di awal dulu itu di tahun 2022 itu ada kolega-kolega dari Jerman yang mengusung suatu bentuk kerjasama begitu. Terus kemudian mereka mulai tuh menyusun proposal segala macam. Terus kemudian diajukan ke DAAD. Lalu kemudian mereka memilih nih universitas yang di Indonesia yang bisa diajak untuk mengerjakan proyek mereka itu apa gitu kan, universitas apa gitu. Karena melihat UNER bagus gitu ya, jadi kita diajak alhamdulillah. Terus kemudian juga ada Universitas Islam Riau juga diajak gitu. Jadi bersama-sama ternyata program ini mendapatkan feedback yang bagus dari DAAD dan akhirnya DAAD menyetujui untuk memberikan pendanaan multi years. Jadi tidak hanya 1 tahun 2 tahun tetapi 3 tahun. Lalu kemudian di tahun 2022 itu kita mulai mengerjakan proyek ini. Di tahun 2022 itu rancangan yang dipikirkan dalam rangkaian kegiatan kerjasama itu adalah exchange students, lalu staff exchange untuk dosen, terus kemudian ada kolaborasi untuk mengerjakan riset, lalu kemudian publikasi, juga ada kegiatan-kegiatan akademik lain yang seperti misalnya saja ada seminar nasional atau misalnya saja kelas bersama hybrid seperti itu. Jadi inisiasi di awal kegiatan-kegiatan multi years ini sangat banyak, termasuk juga pengembangan kegiatan di tahun-tahun berikutnya, yaitu di tahun ini, tahun 2022 ya. Lalu kemudian di tahun ini juga ada pengembangan kegiatan lagi untuk tahun berikutnya. Begitu. Baik, berarti UNER nih keren sekali ya bisa terpilih oleh DAAD untuk diajak bekerjasama dengan universitas-universitas yang disebutkan tadi. Betul, luar biasa sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah di tahun 2023 ini apa saja sih program yang sudah terlaksana? Hingga tahun 2023 ini, sejak tahun 2022 ya, berarti kita sudah ada program staff exchange. Jadi dosen-dosen dari Fachhochschule Dortmund dan juga dari München, Bundeswehr University München itu datang ke kita untuk melakukan kegiatan pengajaran. Lalu kemudian dari kita juga mengirimkan 2 dosen. Untuk di tahun lalu ada Pak Dian Purnama, terus Ibu Dwi Rahayu Kristianti dan juga saya selaku koordinator dari program ini ke Jerman juga untuk kegiatan tersebut, salah satu rangkaiannya. Terus kemudian melaksanakan ada student exchange juga di tahun lalu ada student exchange tapi dari UIR ya, kalau nggak salah saya ingatnya itu. Terus kemudian dari mahasiswa Jerman juga sudah datang ke Indonesia, cuman masih di UIR juga. Terus kemudian selain itu ada penulisan riset bersama yang saya lakukan dengan dosen di München. Terus kemudian di tahun 2023 ada student exchange dari kita, dari Fakultas Hukum Unair, 2 orang gitu ya, belajar di sana selama 1 bulan. Lalu kemudian nanti ada summer school yang dihadirkan dari Jerman, 6 mahasiswa akan datang ke sini di bulan
September, betul ya Pak Kuku ya. Terus kemudian juga ada staff exchange juga yang berangkat ke sana ya, ada dosen nih Pak Kuku salah satunya. Dan seharusnya bertiga ya Pak Kuku. Harusnya bertiga karena ada teknis pengurusan visa. Ya, Pak. Jadi waktu itu akhirnya saya aja yang berangkat. Betul. Itu yang sudah dilaksanakan. Banyak sekali ya yang sudah dilaksanakan. Banyak. Dan menarik semua. Ini kira-kira untuk Universitas Airlangga sendiri nih, output yang dirasakan dari kegiatan sebanyak itu apa nih, Bu Ria? Nah, mungkin Pak Kuku ya bisa menambahkan juga ya outputnya ya Pak Kuku. Oke, yang pertama mungkin kalau kita bicara soal output, tentu ya international exposure ya, karena kan memang Universitas Airlangga sendiri ini kan lagi kenceng-kencengnya nih ya menggalakkan international exposure khususnya di Fakultas Hukum. Jadi memang kalau saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bu Ria tadi, memang Fakultas Hukum ini kan international exposure-nya itu kan juga tinggi ya, terus kemudian kita ekspansi kemana-mana dan ini adalah salah satu cara kita untuk ekspansi ke Europe khususnya yang Jerman. Dan kebetulan kita sudah kerjasama dengan dua profesor itu, Prof. Stefan sama Prof. Bohne dari Fachhochschule dan dari Dortmund, Bundeswehr University itu udah lama ya Bu ya. Dan ini Prof. Stefan Kos dan Prof. Michael Bohne. Ya, itu sebenarnya kerjasamanya udah lama, kerjasama dengan kita udah lama. Cuman program DAAD ini baru terrealisasi atau baru dapat ya Bu ya, baru dapat tahun 2022 gitu. Dan memang memberikan kesempatan. Ini itu tadi manfaat yang pertama international exposure. Kemudian yang kedua adalah untuk mahasiswa kita itu juga memberikan opportunity untuk melakukan khususnya full time exchange. Jadi tadi yang seperti Bu Ria tadi sampaikan, ada dua mahasiswa kita itu yang satu semester ya Bu ya, satu semester di sana. Mereka mengambil mata kuliah yang ada di Fachhochschule Dortmund, terus kemudian vice versa juga. Tadi Bu Ria sudah menyampaikan nanti akan ada mahasiswa dari Jerman juga yang akan mengambil satu semester di sini, ikut summer school di sini dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk kayak capaian fakultas itu juga terbantu di situ, khususnya khususnya student inbound sama student outbound. Gitu. Kalau tidak salah kemarin yang berangkat Kalila sama Angel. Betul, Kalila sama Angel. Mungkin tadi kan sempat dibahas sedikit ya tentang Pak Kuku yang pergi ke Jerman. Apa nih pengalaman, kesan pesan sama berada di sana dan juga seberapa membantu sih perginya Pak Kuku ke Jerman untuk keberlanjutan program ini sendiri? Jadi gini, kemarin kami ditugasi ke sana itu dalam rangka ini. DAD ini kan proyeknya kan banyak ya, maksudnya turunan kegiatannya kan banyak ya, turunan kegiatannya itu banyak, ada yang bersifat cultural, ada yang akademik dan lain sebagainya. Kalau saya kemarin ke sana itu, jadi ada salah satu program di mana kita membuat satu kurikulum bersama, dan itu nanti ke depannya, dan kalau di Fakultas Hukum sudah mulai proses dimasukkan redesign ya Bu ya. Sudah mau dimasukkan jadi satu mata kuliah tersendiri, dan mata kuliah itu khusus dapat diambil oleh mahasiswa-mahasiswa tertentu, dan nanti kelasnya itu pengajarnya itu ada dari kita, dari Fakultas Hukum Riau, kemudian dari Fachhochschule sama dari Bundeswehr. Dan nanti di dalam satu kelas itu mahasiswanya terdiri dari 4 universitas tersebut, campur semua jadi satu. Dan nanti ada kemungkinan masing-masing dosen itu bisa merasakan international exposure. Jadi akan diputer gitu, misalkan nih waktunya di Dortmund misalkan. Ya nanti kalau misalkan ternyata waktunya sesinya dosen dari Fakultas Hukum Unair, dosen Fakultas Hukum Unair ke sana. Gitu. Dan mungkin kalau mahasiswa yang mau ke sana, ya bisa ke sana juga. Mungkin ya Bu ya, bisa ke sana juga. Jadi diadakan di situ. Begitu juga nanti waktunya misalkan sesinya di Surabaya, ya mereka akan datang ke Surabaya gitu. Jadi itu akan bisa dibuat muter, dan itu bisa diikutkan kegiatan-kegiatan yang lain juga gitu. Jadi kayak semacam sekali kayu semua dapat gitu loh. Betul banget. Itu kira-kira nama
programnya spesifiknya atau mata kuliah yang diajarkan itu apa? Untuk mata kuliahnya kalau saya nggak salah itu topiknya karena kan nanti dalam rangka penyesuaian di kurikulum masing-masing universitas itu kan beda-beda. Iya. Cuman yang jelas topik besarnya adalah digitalization and law. Jadi memang kita tahu bahwa perkembangan digitalisasi ini orang hukum harus ngikutin lah ya. Nggak mungkin nggak mungkin orang hukum tidak mempelajari digitalization. Nah itu semuanya akan dikompel. Apalagi salah satu expert dari Fokus Solo ya Bu ya, dari Fokus Solo Prof Michael Bohno itu beliau mengajar digitalization di sana gitu, and law, dan beliau itu sebenarnya profesor in law. Jadi sebenarnya project ini nanti akan menggabungkan itu semua. Jadi beberapa topik akan dijadikan satu dengan tema besarnya digitalization and law gitu. Apalagi kemarin sempat Prof Stefan dan Michael sempat ngisi seminar nasional yang ada di 303, itu keren sekali ya. Topiknya tentang AI. Betul. Iya. Jadi memang mereka itu concernnya di situ. Nah, itu akan kelas ini diharapkan bisa sedemikian bisa mencakup itu semua untuk kemudian paling enggak kita ini update ya terkait dengan isu hukum dalam perkembangan digitalisasi saat ini. Kan untuk saat ini memang bagaimanapun juga kita tidak bisa pungkiri ya, istilahnya yang namanya teknologi sudah sampai mana gitu ya, hukum seolah-olah mengejar di belakang jauh malah gitu ya. Jadi paling enggak itu ada insight gitu ya bagi mahasiswa juga dosen gitu untuk kemudian melihat perkembangan teknologi dan bagaimana hukum bisa mengejar gitu. Karena otomatis kita harus progresif juga ya. Karena zaman juga progresif, otomatis hukumnya juga harus progresif. Jadi ide program untuk salah satu program dari kegiatan ini untuk membuat satu mata kuliah bersama itu menurut saya luar biasa sekali dan disambut baik oleh keempat universitas, dan kita sudah susun. Besar harapan nanti di tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Keren sekali ini programnya. Iya, saya aja yang masih semester 2 sepertinya menunggu-nunggu program ini untuk dilakukan ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Ini kan multi years sampai 2024. Kira-kira kalau misal sudah sampai 2024 akan ada kelanjutannya nggak ke 2025, 6 dan selanjutnya? Nah, karena kita salah satu programnya adalah ada mata kuliah bersama ini, tentu saja harapannya mata kuliah ini akan terus ada kan ya. Jadi tidak hanya di satu semester aja, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuku itu akan dicantolkan gitu ya dalam kurikulum sehingga mata kuliah itu akan ditawarkan terus, dan itu adalah satu bentuk dari komitmen dari 4 universitas ini untuk kita tidak hanya mengakhiri kerjasama itu hingga tahun 2024 ini aja, tapi kita menginginkan itu akan terus berkelanjutan. Begitu. Baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir untuk substansi ini programnya. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya lebih ke highly requested dari penonton-penonton channel YouTube kita. Itu ada pertanyaan tentang apakah program ini akan menyediakan lagi kesempatan untuk mengirim mahasiswa-mahasiswi untuk exchange lagi nih. Karena kelihatannya banyak yang penasaran, dan kalau iya mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak dan Ibu soal persyaratannya, apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa gitu. Oke, tentu saja akan ada itu, programnya akan ada lagi, dan kami rencananya akan membuka kesempatan untuk rekrutmennya itu di bulan Desember. Jadi kemudian apalagi saat ini kita sudah mendapatkan dukungan dari pihak fakultas ya untuk kemudian akan berkomitmen memberikan dana pendampingan, karena kan misalnya dari DAAD programnya itu bisa jadi mengirim hanya 1 atau 2 orang gitu ya, tapi dengan adanya dana bantuan pendampingan bisa jadi lebih dari sejumlah yang ditanggung oleh DAAD yang bisa dikirim gitu. Jadi itu adalah kesempatan yang bagus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unair untuk kemudian mengikuti program ini, dan tentu saja kami sangat senang sekali ya kalau animo mahasiswa untuk mengikuti program ini banyak gitu ya. Mengingat di tahun sebelumnya
mungkin apa ya, kurang dikenal gitu ya, ini program apa gitu ya, kurang dikenal gitu ya. Kami sih berharapnya di tahun ini program ini lebih dikenal, terus kemudian lebih didengar gitu ya. Karena kalau menurut saya nih, saya pribadi ya, program ini itu sangat keren gitu, sangat bagus sekali. Setuju. Apalagi dengan dukungan dari DAAD itu menurut saya ya luar biasa, itu menurut saya sih. Jadi saya berharapnya kawan-kawan mahasiswa juga punya apa ya, punya pendapat yang sama, sehingga mereka punya keinginan untuk ikut bergabung di dalam program ini, entah kemudian mengikuti kelas yang nanti akan kami tawarkan, mengikuti kegiatan yang kalau kemarin di tahun ini ada seminar nasional gitu ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program ini, antusias mengikuti kegiatan-kegiatan program ini, begitu sih. Itu harapannya. Ini dari Pak Kuku terkait dengan persyaratan rekrutmen gitu ya, itu nanti bisa ditambahkan oleh Ya, Pak Kuku. jadi gini, basically kalau untuk persyaratan itu nanti akan ada pengumuman syarat mengenai detail. Cuman yang jelas yang perlu dipersiapkan itu adalah yang pertama adalah kemampuan IELTS. Itu yang paling penting. Atau bahasa Inggris ya. Minimal TOEFL IBT kalau saya nggak salah. Tapi paling aman IELTS. Terus kemudian yang kedua itu adalah jangan lupa siapkan transkrip yang berbahasa Inggris. Karena kan sekarang kan Fakultas Hukum Universitas Airlangga kan transkripnya kan sudah ada yang berbahasa Inggris. Terus kemudian khususnya transkrip IPK kumulatif sama transkrip terakhir semester yang paling akhir gitu. Nah, terus kemudian jangan lupa juga bagi mahasiswa yang berminat nantinya itu untuk tentunya ada hal-hal administratif ya yang perlu dilaksanakan ya gitu. Karena apa? Karena itu nanti dalam tanda kutip pimpinan fakultas itu sudah akan memberikan reward sebenarnya bagi mahasiswa yang melakukan exchange. Rewardnya berbentuk apa? Rewardnya itu berbentuk konversi. Jadi kalau di sana ngambil mata kuliah yang ada padanannya di Fakultas Hukum itu bisa dikonversi, dan sepanjang persyaratan administratif itu terpenuhi, misalkan ada surat izin kegiatan dan lain sebagainya. Jadi intinya mereka berangkat gak asal bludus tiba-tiba berangkat gitu aja kan, kadang gitu ya mahasiswa ya. Nah itu selama itu terpenuhi, terus kemudian nanti mereka pulang membawa official transcript dari entah dari Dortmund, entah dari Fachhochschule Dortmund atau dari Bundeswehr, mereka bisa mengajukan permohonan konversi mata kuliah. Jadi kan lumayan kalau misalkan di sana 1 semester mereka ambil berapa ICTS, di sini bisa terkonversi kan lumayan juga kan gitu kan. Jadi ada beberapa mata kuliah pilihan ya, khususnya pilihan bukan yang wajib. Kalau yang wajib kan memang harus diambil. Jadi mereka tidak perlu mengambil mata kuliah pilihan lagi gitu ya Bu ya. Jadi itu sepanjang yang saya tahu kebijakannya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mereka akan mendapatkan kesempatan. Jadi pola pikir mahasiswa di sana itu kan juga berbeda ya kalau saya perhatikan. Jadi mereka, kita harapkan itu akan dalam tanda kutip membawa kultur-kultur yang bagus kembali ke Fakultas Hukum. Karena di sana mahasiswanya aktif dan lain sebagainya gitu. Kemarin waktu kami ke sana ya Bu Ria ya, tidak ada ruang kelas itu yang sepi di luar kuliah. Mereka itu aktif berkegiatan, dan kegiatannya itu kegiatan akademis. Mereka persiapan presentasi dan lain sebagainya, dan pokoknya macam-macam lah. Mereka mengadakan fokus group discussion di ruang kelas kecil-kecil. Jadi intinya kami berharap bahwa dengan adanya kesempatan ini itu kultur-kultur seperti itu yang bisa dibawa ke sini gitu. Itu tadi mungkin bisa disimak oleh penonton YouTube kita ya, untuk menyiapkan apa sih yang harus mereka prepare untuk bisa betul. Daftar ke program-program selanjutnya. Desember ya. Desember, jangan lupa Nantikan. teman-teman. Baik, mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Ria dan juga Bapak Kukuh, apa nih kesan pesan atau mau menyampaikan satu dua patah kata untuk penonton YouTube kita? Saya dulu apa Kuku dulu nih? Boleh. Bebas. Oh ya. Bebas. Oke, kalau dari saya, kesempatan-kesempatan seperti ini itu kan ada di saat ini ya, saat di bangku perkuliahan gitu ya. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk lebih mengembangkan diri gitu ya.
dengan mengikuti program-program yang tidak hanya lokal ya, tapi ini sifatnya global gitu ya. Untuk apa ya? Untuk membuka wawasan, terus kemudian untuk lebih mengembangkan diri tentu saja, dan berkesempatan untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional. Itu kesempatannya ya di kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi jangan sampai itu mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Unair yang melewatkan kesempatan ini. Misalnya saja tidak mendaftar gitu ya. Karena ya bagaimanapun juga kesempatan ini akan didapatkan kalau paling enggak melakukan satu langkah awal gitu ya, yaitu mendaftar. Kalau enggak ya enggak bisa datang di kesempatan kan gitu. Jadi tetap bersemangat untuk mengikuti program-program yang seperti ini. Mungkin ada kesempatan yang lain, tidak hanya program DAAD ini, mungkin ada di kesempatan lain, di program-program yang lain, saya rasa juga ada begitu kan ya. Terus kemudian jangan kecil hati, jangan belum daftar sudah enggak ikut gitu ya. Ikut aja, karena sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti ini di luar kampus. Jadi memang kawan-kawan mahasiswa, ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk mengembangkan diri. Baik, mungkin dari Pak Gugu. Saya meneruskan kesempatan aja ya. Mana kameranya mana nih? Kameranya itu. Iya. Ya. Masuk UNER itu, masuk Universitas Airlangga itu adalah sebuah privilege. Bisa bergabung di sini itu adalah sebuah privilege. Berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu juga sebuah privilege. Kalau sudah punya privilege tidak dimanfaatkan, itu kan sangat berdosa, kan begitu kan ya, sangat berdosa. Nah, ini Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu tidak pernah habis-habis untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswanya untuk mendapatkan international exposure dan mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk studi di luar negeri dalam short course dan memberikan fasilitas. Lu bayangin, sudah keluar negeri terus kemudian ada bantuan pendanaan, kemudian pulang-pulang bisa dikonversi. Kurang enak apa coba? Kan begitu kan ya. Nah, itu kalau tidak dimanfaatkan sangat-sangat rugi, sangat-sangat rugi. Jadi gini, nanti setelah ini kami mendapatkan informasi kalau Mbak Kalila sama Mbak Angel itu akan pulang di akhir bulan ini. Mereka jangka waktu exchange sudah selesai. Terus kemudian nanti kami akan secara khusus untuk meminta beliau berdua untuk podcast juga di sini menceritakan pengalaman-pengalamannya seperti apa gitu ya, pengalaman-pengalamannya seperti apa. Karena nanti experience, pola pikir nanti akan terbentuk di situ. Jadi apalagi pengalaman ya. Pengalaman itu kan sesuatu yang mahal kan begitu kan. Nah, itu bisa diambil di sana. Gitu. Jadi intinya jangan disia-siakanlah kesempatan seperti ini gitu ya. Baik, program DAAD ini menarik sekali dan harusnya benar banyak lagi yang tertarik dan tahu tentang program ini, apalagi setelah ini tadi kata Ibu Ria akan ada banyak request pendanaan agar yang berangkat bisa lebih banyak lagi, nggak cuma 2 tapi bisa mungkin lebih gitu ya. Betul. Dan ya menurut saya pribadi juga sangat menarik program DAAD ini. Teman-teman saya mungkin nanti saya beritahu tentang program ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Ria dan juga Pak Kuku atas ketersediaannya datang di podcast kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa nantikan video-video dari channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Airlangga lainnya. Oke. Bye.